Bab 1. Warisan. Kubalas keangkuhan iparku dengan kesuksesan. 3 juta dion untuk Fanny yang mau rekreasi dari sekolahnya. Kalau dia nggak ikut, kasihan nanti kecil hati. Sedangkan temannya ikut semua, ujar Mas Rino pada adiknya, yaitu suamiku. Aku baru sadar, saat keluar dari dapur dan ingin menyambut kepulangan Mas Dion, malah dia sudah didatangi Mas Rino kakaknya, yang selalu pinjam uang. Sangat hafal atau sudah menjadi kebiasaan untuk meminjam, dan hari ini Mas Dion gajian. Aku menghentikan langkah untuk mendengarkan jawaban suamiku. Putriku Della juga bersekolah sama dengan Fanny. Della tadi memberitahu jika uang untuk ikut rekreasi sekitar 1,2 juta, bukan 3 juta. Dan boleh membawa ibu jika turut serta. Oke, aku transfer ya mas, ucap Mas Dion menyanggupi. Lagi dan lagi dia meminjamkan uang untuk Mas Rino. Padahal suamiku cuma stok biasa di kantor, gaji 5 juta. Aku juga sedang butuh uang. Mas, aku muncul untuk menghentikan suamiku. Apa ras? Mas Dio menoleh padaku. Della tadi dapat formulir dari sekolah ada rekreasi ke puncak. Apa boleh dia ikut? Tanyaku. Memang Della tak pernah memaksakan ikut, tapi aku ingin melihat reaksi suamiku. Untuk apa sih? Ikut rekreasi kamu pikir enggak pakai biaya? Bilang sama dia enggak usah ikutan. Di rumah aja, ngabisin duit. Kamu enggak bisa cari uang sendiri, ucap Mas Rino yang justru menjawab, Della juga mau ikut, tanya Mas Dion. Aku mengangguk dan mengabaikan Mas Rino. Iya mas, sesekali dia mau ikut, tahun kemarin dia juga enggak ikut, jawabku. Alah, ngabisin biaya aja. Bilang aja ibunya yang mau rekreasikan. Kamu yang mau jalan-jalan. Tukas Mas Rino mencercaku. Dia selalu menyahut. Maaf Ras, bilang sama Della enggak usah ikut dulu, mas belum ada uang, ucap Mas Dion. Kamu jadi transfer? Mas Rino bertanya pada suamiku. Dia memastikan, seakan takut tidak jadi dipinjami. Kenapa untuk keponakanmu selalu ada? Untuk anak kita kamu gak mau kasih mas? Kekesalan yang tadi aku rasakan, aku tumpahkan juga. Mas Rino itu pinjam padaku. Kamu seharusnya memberi pengertian dong pada Della. Jangan terlalu mengutamakan gengsi. Dia tahu kan ayahnya hanya karyawan biasa dengan gaji UMR, ujar Mas Dion. Dan lagi aku harus memberi pengertian. Istrimu ini memang selalu iri dengan keluargaku. Mas Dion menyorotiku. Aku ini hanya meminjam pada adikku. Kamu kalau mau uang banyak kerja sendiri, hasilkan uang sendiri. Jangan cuma mengandalkan Dion, ucapnya seakan aku ini istri yang tak berguna. Padahal Mas Dion itu wajib bertanggung jawab dengan kebutuhan anak istri. Selama ini juga aku suka mengalah, uang habis gajian dipinjam. Belum lagi memberi ibunya. Aku tak keberatan dia memberi ibu, tapi dia hanya memberi sisa gaji. Meminjam. Tapi selama ini apakah pernah dikembalikan? Ucapku pada Mas Rino. Selalu dikembalikan, kamu jangan suzon, ucap Mas Dion. Dan menatap kakaknya. Istrimu enggak punya adab, cercanya. Kakak iparku ini pengangguran. Dan hanya bekerja semaunya. Aku pernah mendengar pembicaraan mereka di rumah mertuaku. Jika Mas Rino tidak pernah membayar hutangnya dan selalu mengundur waktu. Hanya janji-janji yang ia berikan. Aku meninggalkan ruang tamu. Percuma berdebat. Bu, aku nggak usah ikut. Nggak apa-apa kok, ujar Della yang ternyata melihat kejadian tadi.
Aku meraih tubuh putrinya dan memeluknya. Nanti, jika ibu ada uang kita ikut ya, ucapku. Tadi nenek telepon ibu. Ada apa? Nggak tahu, ibu suruh telepon balik. Ada hal penting. Aku meraih ponsel dan mencari nomor ibuku. Assalamualaikum, ucapku ketika tersambung. Waalaikumsalam, nak. Ibu, ada apa tadi nelpon? Katanya ada hal penting. Tanyaku. Tanah milik bapakmu mau dijual, lahan kosong itu, Bu. Tanya aku memastikan. Iya, mana lagi? Kan bapakmu hanya punya lahan itu. Memang bapak mempunyai sebuah lahan kosong hampir 4 hektar. Dulu aku diminta untuk mengelolanya, namun aku belum mempunyai modal untuk membeli bibit sawit. Dan juga mengupahi orang untuk membuka lahan. Jadi di dekat situ akan dibangun pabrik kelapa sawit. Dan perusahaan itu mau membeli lahan bapak dan juga beberapa orang yang mempunyai tanah di sana. Dengan harga yang mahal. Makanya ibu minta kamu untuk pulang dulu ke kampung untuk mengurus pembayarannya nanti. Karena menurut bapak dan ibu juga lebih baik dijual, dan uangnya bisa kamu gunakan. Karena kan itu memang untukmu. Kamu anak ibu satu-satunya, mungkin nanti kamu bisa membuka usaha dengan suamimu. Ujar ibu panjang lebar menjelaskan. Katanya mau dibeli 1 miliar untuk tanah bapak. Baik Bu, aku akan pulang. Aku harus merahasiakan ini dari Mas Dion. Mungkin ini jawaban atas doa-doa aku selama ini. Aku membuka aplikasi hijau. Karena ingin mengecek grup sekolah putriku. Semua ibu bilang jika mereka akan ikut merekreasi dan mendaftar. Hanya Della yang tidak ikut serta. Aku beralih melihat story Mbak Sinta yang seperti memposting foto duit. Dengan caption, "Makasih suamiku, dikasih jajan untuk pergi rekreasi." Dikasih jajan, jelas itu hasil meminjam. Aku akan balas kesombongan keluargamu, Mas. Gumamku. Ras, Mas Dion mendekat dan menyodorkan uang 400.000 padaku. Terlihat 4 lembar merah. Ini untuk belanja bulanan. Ujarnya. Aku bergeming. Kenapa? Kamu nggak mau? Hanya ini? Tanya aku dan menatap wajahnya. 1 juta untuk ibu dan sisanya 1 juta bagi 2 denganku. Ujarnya. Berikan saja semua pada keluargamu, aku tak butuh Mas. Ucapku karena sudah lelah bersabar. Sombong sekali kamu, mau dapat uang dari mana? Jika bukan dariku. Ingin uang banyak kerja sendiri, ujarnya. Jadi dia mau lepas tanggung jawab dan merendahkan aku sebagai istrinya. Ketika nanti aku bisa mandiri, aku tidak akan butuh lagi nafkah darimu, Mas. Cukup sabar selama ini aku menghadapi kegelasanmu beserta saudaramu yang selalu menjadi benalu. Meminjam uang setiap kamu gajian, mereka seakan merasa berhak menerima gajiku dibanding aku. Tidak, aku tidak akan lagi tunduk. Kita lihat, Mas, setelah ini bagaimana kamu akan menyesal. Atau tidak? Telah menyia-nyiakan istri dan putrimu sendiri demi keluargamu yang tidak tahu diri. Mas Rino yang pengangguran itu terlalu nyaman menikmati gaji adiknya. Mungkin itu juga yang membuat ia malas bekerja. Selalu mengandalkan adiknya untuk kebutuhan hedon istrinya. Kakak iparnya yang selalu pamer beli barang baru dan belanja menggunakan uang gaji suamiku. Tanpa masa malu dan sengaja pamer padaku. Mereka memang tak punya rasa malu. Hutang pun tak pernah dibayar, pinjam uang hanya kedok untuk meminta uang. Oke guys, sekian dulu novel Kubalas Kesombongan Keluarga Suamiku dengan Kesuksesan.
Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, biar bisa mengikuti episode-episode berikutnya. Oke guys, terima kasih.